Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Baik, kita lanjutkan. Kajian kita masih membahas tafsir surah-surah pendek dalam juz Amma. Dan kita masuk pada surah Al-Bayyinah. Al-Bayyinah ya. Taib, surah Al-Bayyinah secara tartib Al-Quran masuk pada surat ke-98, jumlah ayat 8, jumlah kalimat 94, dan jumlah huruf 412. Adapun tentang apakah dia Makkiyah ataupun Madaniyah, maka terjadi khilaf ulama, tetapi mayoritas para ulama atau jumhur mengatakan bahwa surah Al-Bayyinah ini adalah Madaniyah, artinya turun setelah hijrah Nabi SAW. Ada beberapa alasan yang nanti kita akan jelaskan. Adapun tentang keutamaan daripada surah Al-Bayyinah ini, dijelaskan bahwa ketika turunnya surah Al-Bayyinah ini, Nabi SAW memanggil seorang sahabat namanya Ubay ibn Ka'ab, dan itu berdasarkan riwayat Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW suatu ketika memanggil Ubay ibn Ka'ab. Dan perlu antum ketahui bahwa Ubay bin Ka'ab ini adalah satu di antara 4 sahabat yang direkomendasikan Rasul untuk diambil Qur'annya. Kata Nabi SAW, ambillah Al-Quran dari 4 orang. Salah satunya adalah Ubay ibn Ka'ab, kemudian Abdullah ibn Mas'ud, kemudian Salim maula Abi Hudzaifah. Nah, suatu ketika sudah berada di depan Nabi SAW, tiba-tiba Rasul mengatakan, "Ya Ubay, innallaha amarani an aqra'a 'alaika lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab." Wahai Ubay, sesungguhnya Allah memerintahkan aku untuk membaca surat ini kepadamu. Kemudian Rasul membacakan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab ila akhiril ayat. Fabaka, maka Ubay pun menangis. Kemudian mengatakan, asammani ya Rasulullah, betul Allah menyebut-nyebut namaku ya Rasulullah? Kata Rasul, ya. Tentu ketika seseorang disebut namanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apalagi atas lisan Rasul, siapa yang tidak bahagia? Tentu Ubay sangat bahagia sekali. Dari sini juga ada hukum fikih. Ketika Nabi SAW membacakan surah Al-Bayyinah, bahwa terkadang seorang muallim, seorang pengajar itu boleh mengimlakan kepada murid-muridnya. Jadi boleh kita meminta seorang pengajar untuk mengimlakan gitu ya, bacaan Al-Quran kepada murid-muridnya. Ataupun sebaliknya,
seorang muallim, seorang guru juga boleh minta supaya murid-muridnya membacakan Al-Quran, dan itu sunnah hukumnya. Diantaranya ketika Nabi SAW meminta Abdullah ibn Mas'ud untuk dibacakan Al-Quran. Kata Abdullah ibn Mas'ud, Rasul, bagaimana aku akan bacakan Al-Quran kepadamu sementara Quran itu turun kepadamu? Maka Rasul mengatakan, baca saja. Dan hebatnya Abdullah ibn Mas'ud tidak tawar-menawar surat apa, tidak, langsung dibacakan surah Nisa. Sampai ketika Rasul menangis, baru Rasul mengatakan cukup. Akhirnya Abdullah ibn Mas'ud pun diam. Intinya bahwa surah Al-Bayyinah adalah surah yang sangat agung, sampai-sampai Allah meminta kepada Rasul untuk membacakan khusus kepada Ubay ibn Ka'ab. Karena Ubay bin Ka'ab ini memang pakar daripada Al-Quran. Di zaman Umar saja dia menjadi imam salat tarawih selama 1 bulan dengan jumlah 23 rakaat gitu ya. Baik, kita masuk pada tafsirnya. Di sini Allah mengatakan, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Tidaklah orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik munfakkina, mereka meninggalkan agama mereka, hatta ta'tiyahumul bayyinah, sehingga datang kepada mereka al-bayyinah, keterangan yang jelas. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut 2 kelompok dari orang kafir. Pertama ahlul kitab, yang kedua al-musyrikun. Apa perbedaan ahlu kitab dan al-musyrikun ini? Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan dua-duanya kafir. Lam yakunil ladzina kafaru. Mereka kafir semuanya. Ahlu kitab ya kafir, orang-orang musyrik juga kafir. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala bedakan di sini? Ahlu kitab sendiri dan orang-orang musyrik sendiri. Dan apa perbedaan keduanya dan apa pula persamaan keduanya? Adapun yang membedakan antara ahlu kitab dan orang-orang musyrik, ahlu kitab itu namanya ahlu kitab, artinya turun kepada mereka kitab. Seperti kita kaum muslimin turun kepada kita Al-Quran. Maka ahlu kitab turun kepada mereka kitab. Maksudnya isyarat kepada 2 agama. Pertama Yahudi dan Nasrani. Jadi Yahudi dan Nasrani disebut satu nama sebagai ahlu kitab namanya. Kalau musyrik berbeda. Yang menjadi khilaf para ulama itu tentang Majusi dan juga Nasibin. Apakah 2 agama ini bagian daripada ahli kitab atau bukan? Walaupun pendapat yang kuat tidak, mereka bukan ahli kitab karena tidak diutus Rasul kepada mereka dan tidak diturunkan kitab kepada mereka. Lah adapun orang-orang Yahudi dan Nasrani sendiri, Yahudi diturunkan kepada mereka Taurat ma'ruf. Kemudian nabinya Musa. Nasrani diturunkan kepada mereka Injil dan nabinya Isa, gitu ya. Tetapi Majusi tidak dikenal nabinya, tidak pula dikenal kitabnya. Begitu juga Nasibin dan yang lainnya. Ini dari segi bahasa. Jadi ahlul kitab maksudnya di sini Yahudi dan Nasrani. Adapun orang-orang musyrik di sini maksudnya musyrikul Arab dan musyrik-musyrik yang sejenis mereka, para penyembah berhala, penyembah patung, penyembah api dan begitu seterusnya, itu disebut musyrikun. Dari sini kita ketahui bahwa sebagaimana seorang ataupun mukmin itu darajat bertingkat-tingkat, maka kafir juga darakat bertingkat-tingkat. Maka kafir yang paling rendah adalah Nasrani. Kemudian di bawah Nasrani Yahudi. Kemudian di bawah Yahudi musyrikun dengan berbagai macam jenisnya. Kemudian di bawah orang-orang musyrik yang paling parah munafikun, orang-orang munafik. Jadi munafik itu paling dalam. Makanya nerakanya pun disendirikan dia.
innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang munafik itu diletakkan di intip neraka yang paling dasar. Maksud munafik di sini adalah munafik i'tiqad ya, bukan amal. Munafik i'tiqad artinya zahirnya menampakkan Islam, tetapi hatinya menyembunyikan kekafiran. Jadi sama saja dia kafir. Cuman menyembunyikan kekafirannya. Apabila mereka datang kepada orang yang beriman, kami beriman gitu. Apabila mereka datang kepada orang kafir, kami kawan kalian gitu ya. Jadi dia membohongi orang yang beriman, membohongi juga orang kafir, orang munafik itu. Makanya tingkatan yang paling rendah dari kekufuran itu adalah orang munafik. Yang paling ringan Nasrani, di bawahnya Yahudi, di bawahnya musyrik, di bawahnya lagi munafik. Makanya neraka juga bertingkat-tingkat. Taib, lalu apa perbedaan orang-orang ahlu kitab dari kalangan Yahudi dan juga Nasrani dengan orang-orang musyrik? Adapun yang membedakan mereka adalah dari segi beberapa hukum fikih. Contoh umpamanya dari segi pernikahan. Wanita-wanita Yahudi atau wanita-wanita Nasrani boleh dinikahi, tetapi wanita-wanita musyrik tidak boleh. Tidak boleh seseorang menikah dengan wanita Majusi, wanita penyembah berhala. Mungkin kalau di negara kita ini ada Hindu, Buddha dan yang semacamnya gitu ya. Tetapi kalau bersama orang-orang ahlu kitab, wanitanya Yahudi atau Nasrani, maka Islam membolehkan. Kemudian yang kedua, sembelihan. Sembelihan ahlu kitab itu dibolehkan kita makan. Berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, wa ta'amul ladzina utul kitaba hillu lakum. Makanan-makanan ahli kitab halal bagi kalian. Tentu yang dimaksud makanan di sini bukan makanan yang ma'ruf. Karena ada makanan walaupun tidak ada keterangan boleh gitu ya, seperti buah-buahan, ada khilaf. Kita boleh memakan buah-buahan yang mereka beli ataupun buah-buahan yang kita beli mereka makan. Jadi maksudnya makanan di sini bukan makanan yang ma'ruf, tetapi maksudnya sembelihan. Sembelihan ahli kitab itu halal bagi kalian, sebagaimana sembelihan kalian juga halal bagi mereka. Tetapi dengan dua syarat tentunya ya. Pertama, disembelih membaca basmalah, bukan menyebut Uzair anak Allah seperti perkataan Yahudi, ataupun menyebut Isa ibnu Maryam anak Allah seperti perkataan Nasrani. Jadi dia ketika menyembelih ya bismillah gitu saja. Kemudian disembelih secara syar'i, bukan dibanting, bukan dicekik, bukan ditali, bukan digantung, ya betul-betul digorok di lehernya. Kalau dua syarat terpenuhi, maka sembelihan mereka halal. Sembelihan mereka halal. Begitu juga pernikahan mereka halal. Tetapi pernikahan pun tidak boleh dengan cara mereka, harus dengan cara kita. Jadi wanita-wanita ahli kitab boleh menikah dengan laki-laki dari kita, tetapi dengan cara syar'i. Menikahnya ya aturan-aturan Islam gitu ya. Tapi kalau seandainya kebalikannya, tidak boleh. Laki-laki dari mereka, perempuan dari kita tidak boleh. Makanya Al-Imam Al-Baqillani rahimahullahu ta'ala pernah ditanya oleh seorang pendeta soal pernikahan sesama Islam dengan mereka. Kata mereka mengatakan, enak kali kalian muslim katanya, wanita-wanita kami boleh kalian nikahi, tetapi wanita-wanita kalian tidak boleh kami nikahi. Maka Imam Baqillani mengatakan, ya, kalau kalian mengakui Muhammad adalah nabi kami, maka kami akan nikahkan wanita-wanita kami dengan kalian. Karena orang-orang Yahudi dan Nasrani mengingkari kan itu. Kenabian kita itu mengingkari. Sebab ingkar itulah makanya juga Islam menerapkan tidak boleh wanita-wanita kita menikah dengan mereka. Karena namanya posisi suami itu al-qayyim, pemimpin. Mudah mengambil, mudah memaksa gitu ya istrinya untuk masuk ke agama mereka. Taib. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Munfakkin artinya tarikin. Tarikin itu artinya meninggalkan. Meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka keterangan.
Sebelum datang Islam, memang orang-orang Yahudi di zamannya adalah agama yang paling benar. Begitu juga orang-orang Nasrani di zamannya adalah agama yang paling benar. Tetapi kemudian mereka banyak penyimpangan. Setelah datang Islam, maka Islam menyuruh mereka untuk masuk ke dalam Islam. Lalu kenapa orang-orang Yahudi, padahal di zamannya adalah agama yang paling benar, kenapa kemudian dikatakan kafir sekarang? Begitu juga orang-orang Nasrani, benar di zamannya, sekarang dianggap kafir. Karena ada beberapa sebab kenapa Islam mengkafirkan mereka. Satu, karena i'tirafuhum bi'adami imanihim bil Islam. Jadi mereka terang-terangan tidak mau memeluk Islam setelah datangnya al-bayyinah, keterangan kepada mereka. Kabar tentang adanya Nabi SAW yang merupakan Nabi akhir zaman itu sudah terekam oleh mereka. Contoh umpamanya kisah Salman Al-Farisi yang pernah saya ceritakan. Salman Al-Farisi ini ketika mencari kebenaran, awalnya dia kan Majusi. Kemudian dia melihat bahwa ajaran Nasrani itu seolah-olah jauh lebih indah dibandingkan Majusi. Akhirnya kemudian ayahnya merantai dia, karena dikhawatirkan dia terpengaruh dengan agama Nasrani. Tapi kemudian akhirnya dia pun kabur dari rumah. Kemudian dari Iran ngarahnya kemana? Ke Syam. Karena menurut petunjuk di Syamlah sentral daripada Uskup Akbar. Berangkat Salman ke Syam, kemudian belajar kepada uskup. Rupanya ketika dia belajar kepada uskup yang pertama, uskupnya ini rajulun su, orangnya buruk. Karena selalu menyuruh manusia untuk sedekah pada fuqara wal masakin, tetapi kemudian kekayaannya diambil semuanya oleh dia. Sampai uskup ini meninggal, kemudian Salman membeberkan kejahatannya. Maka orang-orang pun kemudian menyalib uskup itu dan merajam dengan batu. Kemudian uskup penggantinya adalah uskup yang saleh. Salman suka dengan uskup yang kedua. Tapi sayang usianya tidak lama, akhirnya minta wasiat kemana lagi dia harus belajar Nasrani. Maka uskup di Syam menyarankan dia ke Musil. Musil itu di Irak. Berangkat dia ke Irak, berjumpalah dengan uskup yang dimaksud. Sampai di Irak, tidak lama juga usianya. Karena sudah tua, akhirnya Salman meminta kemana lagi harus saya belajar. Maka uskup yang di Irak, di Musil, mengarahkan agar datang ke Nasibi. Nasibi itu di Turki. Akhirnya dia dari Irak ke Turki. Ketika kemudian sampai di Turki, di Nasibi, dia belajar kepada uskup yang ada Nasibi. Kata uskup yang ada Nasibi, usiaku pun sudah mendekati. Akhirnya sebelum wafat, uskup yang di Nasibi mengatakan kepada Salman, tidak ada uskup yang terbaik yang ada sekarang kecuali di Amuria. Amuria itu masih perbatasan Turki. Berangkat dia ke Amuria. Rupanya sama yang di Amuria juga sudah sepuh dan belajar berapa tahun, dia pun kemudian menghembuskan nafas terakhir. Tetapi kata uskup yang terakhir di Amuria ini, kau tidak perlu cari uskup lagi belajar, katanya. Karena ini tahun kenabian. Lah kalimat ini tahun kenabian yang keluar dari uskup di sini menunjukkan apa? Orang-orang Nasrani membaca kitab-kitab mereka kan. Bahwa akan ada nabi yang akan menutupi seluruh para nabi. Makanya Salman kemudian bertanya kepada uskup yang ada di Amuria itu, kemana aku harus cari nabi tersebut, di mana daerahnya? Maka kata uskup tersebut, kau datang saja ke daerah yang banyak pohon kurma, di situ banyak bukit warnanya, batunya hitam-hitam, harratain. Kemudian kalau ketemu orangnya, maka lihatlah 3 tanda, dia tidak makan sedekah, dia makan hadiah, dan ada stempel kenabian di antara 2 bahunya. Bayangkan dari Turki, akhirnya dia pun membayar mahal untuk datang ke Madinah, yang ketika itu ada kabilah Bani Kalbin dari Yathrib yang sedang berniaga ke Turki. Akhirnya dia pun minta untuk ikut ke Madinah dengan harga yang mahal. Sampai di Wadil Qura. Wadil Qura itu antara Tihamah dan juga Khaybar. Ya sudah dekat dengan Madinah sebenarnya. Harusnya Salman turun di situ, tapi malah dijual.
Ya, sudah ngongkos gitu ya, dizalimi dia, malah dijadikan budak, kemudian dijual kepada seorang Yahudi Bani Quraidah. Terpaksalah dia, kalau tidak kan bisa dibunuh dia. Makanya takut dia bekerja dengan Yahudi Bani Quraidah. Dan ketika itu belum ada kabar tentang kenabian. Setelah bertahun-tahun Salman bekerja, rupanya saudara daripada Bani Quraidah ini menginginkan Salman bekerja di kebunnya. Lah, kebun yang dimaksud adalah di Yathrib Madinah. Makanya ketika kemudian sampai di Madinah saja banyak pohon kurma, kemudian banyak bukit-bukit berwarna hitam. Karena kan posisi Madinah itu di sini bukit, di belakang kan kebun kurma. Nah, jadi memungkinkan jalan itu dari pertama. Makanya perang Khandaq itu kan, kenapa Salman kemudian menjalankan perang Khandaq? Karena memang jalan masuk Madinah cuma satu, dari depan saja. Kiri kanan bukit, belakang kebun kurma, nggak ada batasnya, saking luasnya gitu ya. Nah, ketika Salman melihat kok banyak pohon kurma, bukitnya hitam, dengan wasiat uskup yang ada di Amuriah itu. Nah, jangan-jangan ini tempatnya maksudnya. Makanya selang beberapa waktu ketika Salman berada di atas pohon kurma, tiba kemudian datanglah saudara orang Yahudi ini berteriak-teriak dan mengatakan, qatalallahu Banu Kilah. Semoga Allah memerangi Banu Kilah. Banu Kilah ini kakek buyutnya Khazraj dan Aus. Dari dua kabilah Khazraj dan Aus. Lah kakek itu namanya Bani Kilah. Orang-orang Yahudi kalau menghina Khazraj dan Aus, kakek buyut mereka, dan mengatakan qatalallahu Bani Kilah, semoga Allah memerangi Bani Kilah. Kemudian kata orang Yahudi ini, kenapa kau berteriak seperti itu? Dia mengatakan, celaka, Khazraj dan Aus sedang berkumpul di Kuba karena ada orang yang mengaku nabi yang berasal dari Mekah. Oh, Salman ini berada di atas pohon, dengar gitu kan kaget dia. Langsung dia turun, langsung nanyain gitu, bener gak gini-gini? Langsung ditampar, ya kau ini budak kok tak mau masuk pula ke masalah kami, kerja sana bahasanya itu ya. Tapi Salman kemudian sudah teringat dengan pesan uskup. Ini daerah sudah benar. Kemudian sekarang muncul seorang nabi. Tapi lihat bagaimana Nasrani Yahudi ini bencinya kepada Nabi SAW, sampai mengatakan qatalallahu Bani Kilah itu. Ketika kemudian Salman mendengar bahwa Nabi sudah sampai di kota Madinah, dia ingin membuktikan ciri-cirinya. Ciri-cirinya kan tidak makan sedekah. Dia bawa kurma disedekahkan, Rasul tak mau. Kemudian yang kedua, dia bawa hadiah, Rasul makan dan sahabatnya makan. Kemudian yang ketiga, dia ingin melihat stempel kenabian. Tidak bisa, karena memang di balik pundak kan pakai baju, sehingga nggak mungkin Rasul main singkap gitu ya. Sehingga Salman tidak berhasil melihat tanda itu kecuali ketika Rasul sedang mengadakan penguburan jenazah. Kemudian sedang menggali lubang, sambil menggali lubang Rasul kemudian ngobrol dengan sahabatnya. Kemudian Salman mengintip-ngintip belakang punggungnya, Rasul perasan. Kemudian Rasul menyingkap pundaknya, tiba-tiba nampak stempel kenabian di balik pundak Rasul. Salman meluk, dari situlah dia masuk Islam. Yang ingin saya katakan bahwa uskup yang ada di Amuriah mengatakan bahwa tahun kenabian. Dari sini menunjukkan apa? Orang Nasrani tahu bahwa akan ada nabi. Adapun orang Yahudi sudahlah, jangan cerita. Tinggalnya mereka di Madinah itu sudah menunjukkan bahwa mereka menanti-nanti nabi. Coba bayangkan, Madinah itu bukan strategis ekonomi. Orang-orang Yahudi itu kan hubud dunia. Harusnya mereka lebih baik tinggal di Syam ataupun di Yaman yang sudah jelas-jelas ekonominya ada. Tapi di Madinah mana ada ekonomi? Dari segi ekonomi saja di Madinah nggak ada gitu ya. Tetapi mereka membela-bela diri tinggal ratusan tahun bergenerasi di kota Madinah hanya ingin menanti nabi yang dimaksudkan dalam kitab-kitab mereka. Jadi Yahudi dan Nasrani ini, dua agama ini menanti-nanti kemunculan Nabi SAW. Tapi apa yang terjadi? Ketika betul-betul datang Nabi SAW, dua-duanya menolak. Makanya Allah jelaskan, wa ma tafarraqal ladina utul kitab illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Yaitu jawabannya. Dan tidaklah mereka berselisih dari kalangan ahli kitab. Dalam ayat ini tidak disebut musyrik. Kenapa? Karena orang musyrik tidak kenal Nabi. Yang kenal Nabi itu Yahudi dan Nasrani. Tapi ayat pertama disebut musyrik karena Nabi belum datang. Ayat yang kedua, musyrik tidak disebut, hanya ahli kitab saja. Ini Nabi sudah datang. Karena tidak ada maklumat orang-orang musyrik itu soal kenabian masalahnya. Makanya tidak disebut.
di situ pada ayat yang di bawahnya itu. Ya. Masyaallah muslimin dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi yang pertama kufurnya Yahudi dan Nasrani itu karena mereka tidak memasuki Islam. Kemudian yang kedua, sebab yang kedua karena orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mereka kufur dengan agama mereka yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam Taurat Injil kepada Musa dan Isa, bahwa kedua-duanya saling mengingkari. Orang Yahudi itu tidak mengakui juga Isa sebagai nabi. Orang-orang Nasrani, orang Yahudi mengakui. Mereka mengatakan Isa itu anak zina, gitu kan? Jadi Yahudi mengingkari adanya Nasrani sebenarnya, nggak mengakui. Dan Yahudi menuduh Maryam itu berzina sampai sekarang. Ya, mereka mengatakan bahwa Maryam itu berzina dan Isa itu anak zina. Itu orang Yahudi pemikirannya. Ya. Orang Nasrani pun mengatakan demikian kepada orang-orang Yahudi. Ya, jadi mereka itu saling sesat menyesatkan. Akhirnya kemudian dua agama ini melakukan tahrif kepada buku-buku mereka, kitab-kitab yang dari langit mereka merubah-rubah. Makanya Allah mengatakan yuharrifunal kalimaan mawadhi'i. Mereka merubah-rubah kitab-kitab mereka, itu pula sebab kekufuran mereka. Ya. Sebab kekufuran mereka. Kemudian juga sebab kekafiran mereka karena Allah menaskan dalam Al-Qur'an, mengatakan mereka kafir, seperti dalam surah Al-Bayyinah ini, lam yakunil ladina kafir. Allah mengecap mereka kafir. Berarti kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mengecap kafir, maka kita harus mengkafirkan yang Allah kafirkan. Dan kita tidak boleh mengkafirkan yang Allah tidak kafirkan. Ketika Allah mengatakan Yahudi kafir, kita katakan Yahudi kafir. Ketika Allah mengatakan Nasrani kafir, kita katakan Nasrani kafir. Ketika kemudian orang-orang Arab dikatakan musyrik, kita katakan musyrik. Kenapa? Kita mengkafirkan yang Allah kafirkan saja. Karena kita bukan manhaj takfir, mengkafir-kafirkan semua orang. Seperti Khawarij, di luar kelompoknya kafir, gitu ya. Orang-orang Khawarij itu kan kerjanya kufar kafir saja itu. Tapi kita mengkafirkan yang Allah kafirkan saja. Titik sampai di sini. Jangan ditambah-tambah. Ya. Tapi di zaman sekarang muncul pula istilah tidak mengkafirkan orang kafir. Enggak boleh mengatakan Yahudi kafir, enggak boleh mengatakan Nasrani kafir, katakan mereka non muslim. Kan itu ya. Padahal Allah mengatakan lam yakunil ladina kafar, jelas kafir. Kekafiran mereka tampak. Mereka menganggap Isa anak Tuhan, mereka menganggap Isa satu di antara tiga Tuhan, mereka menganggap Isa Tuhan itu sendiri. Yahudi mengatakan Uzair anak Tuhan. Kekafiran macam mana lagi? Masa kita tidak boleh mengkafirkan yang Allah kafirkan? Kita kan hanya mengikuti yang Allah kafirkan saja. Adapun yang tidak dikafirkan tidak mungkin kita kafirkan. Karena mengkafir-kafirkan itu perkara berat. Sama dengan mengatakan si anu di neraka gitu ya. Itu bukan perkara ringan, makanya kita hanya terbatas ketika mengkafir kafirkan itu yang sudah ternaskan dalam Al-Qur'an saja. Kita katakan fulan kafir, kenapa dikafirkan? Karena Quran mengkafirkan. Selesai, kaidahnya sampai di sini. Tetapi ingat, malam yukafir kafir fahuwa kafir. Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, dia kafir. Gitu ya. Ingat, kaidah ini benar di satu sisi, tetapi salah di sisi lain. Kalau yang dimaksud malam yukafir kafir fahuwa kafir, siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, dia kafir. Maksudnya yang tidak mengkafirkan yang Allah kafirkan, dia kafir, benar. Tapi kalau yang dimaksudnya kaidah ini dibawa kepada kaidah orang-orang Khawarij yang tidak mengakui mereka kehilafan mereka seperti ISIS dan yang lainnya, maka dikafirkan, kemudian diterapkan hukum malam yukafir kafir fahuwa kafir. Tidak bisa. Seperti ma'ruf ideologi Khawarij di negeri kita kan banyak yang mengatakan pemerintah toghut gitu ya. Siapa yang tidak mentoghutkan toghut, maka dia toghut katanya. Ngeri sekali jadinya. Jadi itu harus dipahami. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Tidaklah orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasrani ahli kitab dan juga orang-orang musyrik, mereka meninggalkan agama mereka, dakwah mereka sampai datang kepada mereka al-bayyinah. Apa yang dimaksud al-bayyinah di sini? Yang dimaksud al-bayyinah ini adalah rasulun minallahi yatslu suhufam mutahharah. Ini disebut bayyinah. Bayyinah itu adalah Rasul sendiri.
Nabi yang diutus itu bayinah, bukti nyata gitu ya. Suhuf itu maksudnya lembaran-lembaran Al-Quran. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul nahbitu minha jami'ah. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Ketika Allah Subhanahu wa taala mengusir Adam, mengusir iblis, mengusir Hawa dari sorga kemudian diletakkan di bumi, Allah katakan, "Qul nahbitu minha jami'ah." Keluar kalian semua dari sorga ini. Maka Adam, Hawa dan iblis pun diturunkan dari sorga ke bumi. Iblis diturunkan di lautan, Adam diturunkan di Sri Lanka, dan Hawa diturunkan di Jeddah. Kemudian Allah mengatakan, "Fa imma ya'tiyannakum minni huda." Setelah kalian berada di bumi, kami akan turunkan petunjuk kepada kalian. Ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud petunjuk Allah yang turun ke bumi itu maksudnya diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab-kitab. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada Bani Israel Musa dan juga Taurat yang di tangannya, berarti itulah petunjuk bagi Bani. Siapa mengikuti Musa dan Taurat, fala yadhillu wa la yashqa. Dia tidak mungkin celaka dan tidak mungkin binasa. Kemudian setelah itu Allah utus Isa, Allah utus Daud dengan Zaburnya. Maka siapa yang mengikuti Daud dan Zaburnya berarti telah mengikuti petunjuk Allah. Kemudian setelah itu Allah utus Isa dan Injilnya. Maka siapa yang mengikuti Isa dan Injilnya berarti dia mengikuti hudan, petunjuk. Terakhir Allah utus Rasul dan Al-Quran yang di tangannya. Maka siapapun yang mengikuti Rasul dan Al-Quran yang di tangannya, maka itulah petunjuk. Tetapi ingat bahwa semua berlaku di zamannya. Ya, semua berlaku di zamannya. Isa dan Taurat, Musa dan Taurat berlaku di zamannya. Setelah kemudian datang Daud dan Zabur, maka orang harus mengikuti Daud dan Zabur. Maka Daud dan Zabur benar di zamannya. Kemudian setelah itu datang Isa dan Taurat, Isa dan Injil. Maka era Zabur selesai sampai di sini karena datangnya Isa dan Injil. Maka ketika datang era Nabi SAW dan Taurat, maka semua terhapuskan ajaran-ajaran itu. Tidak boleh lagi seseorang mengikuti Yahudi, tidak boleh lagi masuk ke dalam Nasrani selama mendengar adanya Rasul SAW diutus kepada dia. Makanya ada hadis mengatakan, tidaklah Yahudi dan Nasrani mendengar kedatanganku kemudian dia tidak beriman, maka mereka pantas masuk ashabul jahim, masuk akan neraka jahanam. Ya kan? Maka Rasulun minallahi yatslu suhufan mutahharah. Kenapa fiha kutubun qayyimah? Artinya Quran ini kitab yang lurus, tidak ada bengkoknya. Dan tidak ada tahrif seperti tahrifnya Taurat dan Injil. Tidak ada. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah." Ini jawaban setelah datangnya Nabi. Ya. Kalau tadi di awal sebelum datangnya Nabi. Jadi sebelum datangnya Nabi Allah katakan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ini sebelum kedatangan Nabi. Tapi setelah kedatangan Nabi, apa yang terjadi? Wa matafarraqal ladzina utul kitab. Dan tidaklah orang-orang yang dianugerahi kitab, maksudnya Yahudi dan Nasrani itu, mereka berselisih kecuali setelah datang kepada mereka keterangan. Sebelumnya mereka sepakat. Yahudi sepakat, Nasrani sepakat. Sepakat akan apa? Akan kemunculan Nabi akhir zaman. Yahudi sepakat, tidak ada khilaf di antara mereka bahwa akan muncul seorang Nabi. Tapi setelah datang Nabi SAW dan rupanya Nabi itu bukan dari Bani Israel tapi dari Bani Ismail, mulai berselisih, mulai hasad. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril salah alamat? Harusnya ke Bani Israel, diberikan pula ke Bani Ismail katanya. Mulailah mereka hasad, kibar, sombong, mulai bermusuhan dengan kaum muslimin. Begitu juga orang-orang Nasrani sama. Karena Yahudi dan Nasrani itu kan dua-duanya Bani Israel. Dan Isa itu nabi yang terakhir dari nabi-nabi Bani Israel. Yahudi ya Bani Israel,
Nasrani juga Bani Israel, dan Nabi terakhir Bani Israel Nabi Isa, itu Nabi terakhir. Sehingga mereka kecewa. Kenapa Bani Israel? Kenapa pula Bani Ismail? Maksudnya keturunan Ismail ibn Ibrahim alaihi salatu wassalam. Apalagi kemudian hasadnya kepada orang Arab itu memang sudah tertanam sejak zaman dulu. Yahudi itu tidak suka dengan orang Arab sejak dulu. Dan itu ditampakkan dari kebencian kepada Musa dan kecintaan kepada Harun. Mereka suka dengan Musa, tapi mereka suka dengan Harun. Bani Israel itu. Alasannya apa? Pertama, karena Musa tidak hidup bersama mereka, hidup di istana Fir'aun dari kecil sampai dewasa. Yang kedua, habis itu hijrah kemana? Ke Madian, menikah dengan wanita Arab, bukan wanita Bani Israel. Anak dari seorang rajulun saleh namanya Syu'aib, 10 tahun di sana. Baru kemudian pulang ke Mesir, baru bergabung dengan Bani Israel. Tapi Harun kan tidak. Harun tidak hidup di istana Fir'aun, memang hidup bersama Bani Israel dari kecil sampai dewasa. Dan Harun tidak pernah menikah dengan orang Arab, memang menikah dengan orang Bani Israel. Akhirnya Bani Israel itu kecintaan kepada luar biasa. Tapi kepada Musa mereka ya benci-benci rindu lah mungkin bahasanya. Karena Musa itu selalu diuji oleh Bani Israel yang tidak pernah dialami oleh Harun. Ya, ujian banyak sekali, makanya kenapa kesabaran Musa itu sampai ke tingkat azam, makanya dia masuk pada ulul azmi minar rusul. Taib. Jadi wa ma tafarraqal ladina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, kecuali setelah datang kepada mereka al-bayyinah, keterangan. Datang kepada mereka nabi, rasul mendakwai mereka, mendialog dengan mereka dan macam-macam, tapi mereka tidak mau beriman. Padahal telah nyata jelas. Contoh nih, ketika orang-orang Yahudi datangi orang-orang musyrik Arab, orang-orang waktu itu Rasul belum hijrah, masih di Mekah. Datang orang-orang Quraisy ke Madinah. Karena orang-orang musyrik tahu bahwa orang-orang Madinah itu orang cerdas, diberikan kitab kepada mereka. Maka orang musyrik itu bermusyawarah. Di tempat kami di Mekah ada orang ngaku nabi. Bagaimana menurut kalian wahai pembesar Yahudi? Maka orang Yahudi mengatakan, oh ada orang ngaku nabi di tempatmu, gini saja. Berikan dia 4 soalan. Kalau dia bisa menjawab, memang dia seorang nabi. Kalau dia tidak bisa menjawab, memang dia bukan seorang nabi. Artinya ragukan kenabiannya. Ya kan? Kemudian diajari, katakan kepadanya satu tentang ruh. Apa itu katanya kan? Yang kedua, makanan penduduk sorga itu yang pertama dimakan apa? Kemudian tentang seorang raja yang berkeliling dunia berdakwah ke sana kemari, macam mana kabarnya? Kemudian orang-orang yang terjerembab dalam gua, macam mana ceritanya? Maka akhirnya orang-orang musyrik setelah punya bahan, pulang mereka ke Mekah. Kemudian betul-betul bertanya. Betul-betul bertanya kepada siapa? Kepada Nabi, dan mengatakan kami siap beriman kalau kau bisa menjawab 4 soalan ini. Kemudian disebutkan. Karena Nabi SAW saking senangnya nih dengan 4 pertanyaan ini. Karena apa? Konsekuensinya mereka siap beriman. Akhirnya Rasul mengatakan ghadan jawabannya, besok jawabannya, lupa mengucapkan insyaallah. Ketika lupa mengucapkan insyaallah, akhirnya telatlah jawabannya. Jibril telah turun. Ya, karena tidak mengucapkan insyaallah tadi. Tapi Jibril pun akhirnya turun juga memberikan jawabannya. Artinya bahwa kalau seandainya orang-orang Yahudi itu tahu bahwa jawab apa soalan mereka telah terjawab dan semuanya benar, artinya memang dia seorang nabi. Dan mereka tahu Rasul itu seorang nabi. Tapi karena hasadnya mereka tidak beriman. Makanya orang cerdas Yahudinya mereka beriman, seperti umpamanya kisah Abdullah ibn Salam. Abdullah ibn Salam itu kan muftinya Yahudi Madinah. Semua orang Madinah kalau ada persoalan pasti datang kepada Abdullah bin Salam. Itu tokoh besar Yahudi itu. Ketika melihat Nabi SAW Madinah kemudian berdiskusi, masuk Islam dia. Tapi kan tidak menjadikan Islam pengikutnya. Tokohnya masuk Islam, pengikutnya pula tidak masuk Islam kan. Makanya orang Yahudi selama Nabi SAW tinggal di Madinah tidak banyak orang yang masuk Islam dan bisa dihitung dengan jari. Sedikit sekali orang Yahudi itu sampai Rasul wafat. Tidak banyak orang Yahudi yang masuk Islam. Kebanyakan mereka berkhianat. Bahkan 4 kali melakukan peperangan bersama orang Yahudi di Madinah. Pertama perang Bani Kunaiko, kemudian Bani Nadir, kemudian Bani Quraidah, terakhir perang Khaybar. Akhirnya Rasul mengusir orang Yahudi di Madinah. Kemudian digantilah nama Yathrib menjadi Madinah Al-Munawwarah setelah tidak ada lagi orang kafir di kota Madinah, ya. Artinya bahwa di sini terjadinya perselisihan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu karena setelah datang kepada mereka keterangan.
Begitu juga orang-orang Nasrani, cuman bedanya orang Nasrani lebih lembut daripada orang Yahudi, sehingga banyak di zaman Rasul orang Nasrani masuk Islam. Ingat kisah tentang Nasrani Najran yang datang kepada Rasul kemudian berdebat, akhirnya mereka masuk Islam. Ya, jadi Nasrani agak lembut ya, Yahudi beda. Nah, ya, keras kepala Yahudi itu. Maka yang keras kepala Yahudi. Taib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim." Dan tidaklah mereka diperintah. Maksudnya siapa mereka? Ya semua agama di luar dari Islam, termasuk juga Islam. Semua manusia, Yahudinya, Nasraninya, musyriknya, Islamnya, tidaklah mereka semua diperintahkan illa liya'budullah, kecuali mereka harus beribadah kepada Allah. Mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan ketaatan mereka kepada Allah, hunafa, dan mereka harus menjauhi kesyirikan. Dari sini ada 3 faedah yang disebutkan para ulama. Pertama, perintah ibadah. Bahwa perintah ibadah itu adalah perintah pertama kali Allah ciptakan semua makhluk. Kenapa Allah ciptakan manusia, jin, malaikat? Kenapa Allah ciptakan lautan, gunung, matahari, langit, bumi? Kecuali untuk beribadah. Adapun makhluk yang berakal secara khusus Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka disuruh untuk beribadah. Adapun secara umum, wa in min kulli syai'in illa yusabbihuna bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Dan tidaklah segala sesuatu yang Allah ciptakan melainkan semua bertasbih, beribadah kepada Allah, tapi kalian tidak paham tasbih mereka. Artinya bahwa segala sesuatu diciptakan untuk ibadah. Yang kedua, setelah kemudian kita paham ibadah, kita dilarang untuk menyekutukan Allah. Kita dilarang untuk menyekutukan Allah, mukhlishina lahuddin. Betul-betul ketaatan itu diberikan kepada Allah Azza wa Jalla, hunafa. Hunafa itu artinya mail minasyirki, menjauhi kesyirikan itu disebut hunafa. Ya, makanya orang-orang Arab yang masih mengikuti agama Ibrahim itu disebut hanif. Hanif itu artinya mail minasyirki. Seperti Waraqah ibn Naufal. Itu kan masih hanif, ya kan, tidak mengikuti agama musyrikun, masih berpegang dengan agama tauhid. Walaupun mereka tidak tahu cara beribadah, tapi hati mereka itu mengingkari kesyirikan. Ya, Waraqah ibn Naufal, kemudian beberapa, ada 4 orang, ya, tokoh di zaman jahiliyah itu yang hanif, tidak mau menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Ya. Intinya bahwa kemudian yang ketiga adalah ittiba. Ittiba itu artinya hanya mencontoh ibadah kepada Allah dengan mengikuti contoh Nabi SAW. Ini menjadikan syarat ibadah. Syarat ibadah itu 2 kan. Pertama, perintah ibadah. Di atas perintah ibadah itu ikhlas, artinya tidak menyekutukan Allah. Kemudian setelah itu adanya ittiba, harus mengikuti Nabi SAW. Salah satu tidak ada, maka akan terjerumus kepada 2 kemungkinan. Imma kesyirikan, wa imma kebid'ahan. Artinya bisa dia masuk kepada syirik atau menyelisih Nabi. Kalau dia hanya ikhlas tetapi tidak ittiba, maka akan menyelisih Nabinya. Tapi kalau dia ittiba tapi tidak ikhlas, maka akan masuk kepada bab syirik. Ya, makanya harus terkumpulin ibadah ini, ibadah ikhlas dan ittiba. Dan itu diambil wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Ayat ini sebagai dalil bahwa al-bayyinah ini adalah madaniyah. Kenapa? Karena ada perintah salat dan zakat. Di Mekah kan belum ada. Belum ada 2 perintah ini. Perintah salat dan zakat itu adanya di Madinah. Makanya surah Al-Bayyinah ini madani. Ketambah-tambah kisah tentang Ubay ibn Ka'ab yang memperkuat bahwa itu adalah madani. Kemudian diperkuat lagi dengan apa? Dengan adanya cerita Yahudi dan Nasrani. Di Mekah tidak ada cerita Yahudi Nasrani itu. Rasul itu ceritanya sama orang kafir Quraisy saja. Setelah di Madinah baru cerita Yahudi, baru cerita Nasrani. Berarti menunjukkan 3 alasan inilah yang kemudian atau jumhur ulama mengatakan surah Al-Bayyinah ini adalah madaniyah. Artinya surat turun setelah hijrah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Kemudian Allah mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin.
Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab, maksudnya Yahudi dan Nasrani, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik, fi nari jahannam, mereka semua berada di neraka jahannam, khalidina fiha, dikekalkan di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah ada dibaca bariyah, ada dibaca bariyah. Jadi ada dua bacaan ya. Bisa dibaca syarrul bariyah ataupun syarrul bariyah. Tidak ada masalah, dua-duanya benar ya. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan orang-orang yang kufur dengan siapa? Kufur dengan kedatangan Nabi. Kufur dengan Quran. Karena sebelumnya kan cerita tentang al-bayyinah. Ya. Berarti di sini kufur dengan bayyinah tersebut. Mereka tidak mengakui Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mengakui Al-Qur'an dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik. Apa balasannya? Fi nari jahannam. Maka mereka layak dimasukkan ke dalam jahannam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, jahannam itu satu di antara nama neraka. Nama-nama neraka itu banyak, ya. Nama-nama neraka ya, pertama Al-Hawiyah. Hawiyah itu, dan itu disebutkan di dalam surah Al-Qaryah kan. Faman khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Berarti neraka itu ada namanya hawiyah. Ya. Kemudian juga yang kedua ada namanya ladha. Dan itu disebutkan di dalam Al-Quran juga, kalla innaha ladha. Berarti nama neraka itu selain hawiyah namanya ladha. Ada juga nama khutamah. Seperti Allah mengatakan, kalla la yumbadhat fil khutamah. Wa ma adraka mal khutamah narullah muqadah. Kemudian juga nama neraka itu ada namanya jahim. Dan itu juga Allah Subhanahu wa taala firman, wa idzal jahimu syu'ira, ketika neraka jahim dinyalakan. Ya. Kemudian yang nomor 5, jahannam, ma'ruf jahannam. Ya. Karena nama jahannam ini masyarakat populer, jahannam kau katanya. Nama jahannam itu terpopuler di masyarakat. Ah, itu nama neraka jahannam. Karena Allah mengatakan inna jahannama kanat mirsada. Kemudian yang nomor 6 saqar. Sebagaimana Allah mengatakan sauslihi saqar atau ma salakakum fi saqar. Nah, ini dia. Kemudian juga yang nomor 7 nama lain neraka itu sa'ir. Dan itu Allah Subhanahu wa taala katakan fa'tarafu bi dzambihim fasuhqan li ashabi sa'ir. Jadi nama neraka itu juga disebut sa'ir. Kemudian yang nomor 8 sijjin. Itu juga bagian daripada neraka. Dan Allah mengatakan wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum. Nah, kemudian yang nomor 9 di antara sudah nih 8 ya, sudah 8 nih. Ini nama-nama neraka ini secara umum itu berdasarkan tingkatan-tingkatan. Ya, tetapi neraka bagi orang-orang yang beriman dan dia masih mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, atau dengan kata lain usatul muwahhidin, ahli maksiat yang dari kalangan ahli tauhid, neraka mereka adalah neraka jahannam. Jadi neraka ini tidak dikekalkan di dalamnya. Adapun istilah-istilah kekekalan di luar daripada kesyirikan, kan ada istilah-istilah kekal di luar kesyirikan. Padahal kalau melihat hukum, seperti Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni, tidak akan mengampuni dosa syirik dan hanya mengampuni dosa selain itu, seolah-olah hanya syirik saja yang dikekalkan. La in asyrakta la yahbatanna amaluka, kan begitu ya. Nah, lalu bagaimana dengan ayat yang mengatakan seperti mamanya wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha. Siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja maka dia dimasukkan ke jahannam dan dikekalkan di dalamnya. Nah, ini kan ada kalimat dikekalkan dalamnya. Atau hadis Rasul ketika membicarakan tentang orang yang bunuh diri, maka dia akan dikekalkan di dalamnya. Dan beberapa dosa-dosa besar yang ada kata-kata khalidan fiha. Maka harus bedakan maksud khalidan fiha kepada para pelaku syirik dengan khalidan fiha pada pelaku di luar kesyirikan. Maksudnya kekekalan itu ada dua. Kekal memang selama-lamanya tidak akan keluar dari situ, atau yang kedua karena lamanya tinggal di situ sehingga disebut kekal tapi akan keluar juga gitu maksudnya. Ya, jadi kalau menemukan selain kesyirikan kok ada kata-kata khalidan fiha dikekalkan di dalamnya seperti orang yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, maksudnya lama tinggalnya gitu maksudnya.
bukan berarti tidak akan keluar. Ya, karena hanya dosa syirik yang tidak akan mengeluarkan pelakunya dari neraka. Ya. Taib. Ini nama-nama neraka. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka orang-orang kafir dari ahli kitab dan juga orang musyrik, maksudnya kufur dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka di dalam neraka jahanam khalidina fiha, dikekalkan di dalamnya, ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah seburuk-buruk penciptaan Allah. Kemudian Allah mengatakan, kebalikannya sekarang, innal ladzina amanu, tapi orang-orang yang beriman dengan Rasul, beriman dengan Al-Quran, dari kalangan Yahudi ataupun Nasrani atau orang-orang musyrik yang mereka tobat akhirnya beriman dengan Rasul dan juga kitab yang dibawanya Al-Quran, wa amilus salihat, dan beramal saleh, ulaika hum khairul bariyah, maka mereka sebaik-baik makhluk Allah yang Allah ciptakan. Kalimat khairul bariyah, sebaik-baik ciptaan, apakah ini mutlak? Maksudnya manusia itu lebih baik dibandingkan jin dan malaikat? Ada yang mentafsirkan seperti itu. Jadi manusia itu yang beriman dan beramal saleh, maka tingkatannya melebihi di atas malaikat dan juga jin-jin yang saleh. Tetapi kalau dia tidak beriman dan tidak beramal saleh, mereka kufur, maka mereka juga seburuk-buruk makhluk, justru lebih buruk. Jangan lagi cerita dengan malaikat, dengan jin, dengan binatang pun lebih buruk. Makanya ada istilah ulaika kal an'am balhum adhal, kan itu ya. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih rendah dibandingkan binatang ternak. Kenapa Allah katakan seperti itu? Karena ada ayat yang mengatakan ya laitani kuntu turaba, duhai kiranya aku jadi tanah saja. Ketika orang-orang kafir berada di padang mahsyar itu, didatangkan binatang-binatang ternak kemudian dihisab. Ya. Binatang pun dihisab. Makanya Rasul mengatakan nanti kambing-kambing yang bertanduk, yang suka nanduki kambing yang tidak bertanduk akan dihisab. Tetapi tidak ada azab, hanya hisab saja. Ya, azabnya tidak ada. Karena setelah dihisab, Allah katakan kunu turaba, jadilah kalian tanah. Lah orang-orang kafir melihat binatang-binatang yang sedang dihisab, tiba-tiba setelah dihisab tidak ada azab dan langsung jadi tanah. Makanya mereka mengatakan ya laitani kuntu turaba, duhai kiranya aku seperti binatang itu. Kan itu ya. Masih mending jadi binatang. Ya, kita ini dihisab, diadab pula kan itu. Makanya kalau mereka itu tidak beriman dan tidak beramal saleh, maka syarrul bariyah, lebih buruk dibandingkan binatang ternak. Tapi kalau mereka beriman, beramal saleh, maka dikatakan khairul bariyah atau khairul bariyah. Mereka sebaik-baik makhluk, bahkan bisa melebihi tingkatan atau di atas tingkatan malaikat. Taib. Lalu kemana jin di sini? Kenapa tadi disebutkan? Ya, jin ini masuk kepada kategori makhluk mengikut manusia. Ya, jin yang soleh sama dengan manusia yang soleh. Jin yang jahat ya sama juga dengan manusia yang jahat, gitu maksudnya. Karena agama jin dan nabi jin itu sama dengan kita setelah diutusnya Rasul SAW. Tapi sebelumnya jin itu tidak diharuskan mengikuti nabi-nabi sebelumnya. Tapi setelah kedatangan Nabi SAW, maka tidak mau tidak jin harus mengikuti syariat Islam. Ya, mereka harus ikut Quran, mereka ikut Nabi sama dengan kita dari segi ajaran. Makanya Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian Allah mengatakan sebagai balasannya, jazaohum inda rabbihim jannati adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Balasan mereka orang-orang yang beriman dan beramal saleh adalah sorga-sorga. Lihat di sini katakan jannati adnin. Kalimat jannat di sini menunjukkan apa? Sorga itu bukan satu tingkatan. Sorga itu banyak tingkatan-tingkatannya. Sama kalau tadi kita sebutkan neraka gitu ya. Maka neraka juga ada tingkatan-tingkatannya kan. Maka sorga juga sama. Lalu seperti apa tingkatan sorga itu? Sorga pun punya nama-nama kan. Pertama al-jannah, dan itu ma'ruf dalam Al-Quran. Kalimat al-jannah seperti mathalul jannatil lati wa'idal muttaqun, permisalan sorga yang diperuntukkan untuk orang yang bertakwa. Jadi nama sorga itu yang pertama al-jannah.
Kemudian yang kedua Darussalam. Nama surga itu disebut Darussalam karena Allah mengatakan lahum Darussalam inda rabbihim. Kenapa disebut salam? Semua surga itu salam. Salam itu keselamatan. Orang masuk surga pasti selamat. Selamat dari apa? Dari semuanya. Ya, selamat dari penyakit hati dan penyakit badan. Di surga itu tidak ada kena penyakit. Selamat badan kita, tidak ada kolesterol, tidak ada darah tinggi, tidak ada macam-macam, tidak ada. Selamat dari omongan manusia. Di dunia, sebentar aja antum sakit sama orang. Nah, kenapa sih anu ngomong ini sama antum? Oh sakit antum kan itu. Di surga selamat. Karena ucapan yang pertama kali orang masuk surga itu apa? Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan bagi kalian. Jadi makanya surga disebut Darussalam. Kemudian juga nama surga juga Darul Khuldi. Karena orang yang masuk ke dalamnya tidak mungkin keluar. Beda dengan neraka. Ada yang keluar, ada tidak. Kalau orang udah masuk surga nggak mungkin keluar. Kalau orang masuk neraka kemungkinan keluar, kemungkinan kekal gitu ya. Nah, makanya disebut Darul Khuldi. Dia tempat yang kekal. Sebagaimana Allah mengatakan, "Qul adzalika khairun am jannatul khuldi allati wu'idal muttaqun." Kemudian juga Firdaus. Bagaimana ma'ruf dalam Al-Qur'an, innal ladzina amanu wa amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Kemudian juga disebut Jannatul Ma'wa. Jannatul Ma'wa, inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Disebut ma'wa juga. Ma'wa itu artinya tempat kembali. Dari sini menunjukkan bahwa dunia ini hanya sekedar safar saja. Kuburan aja safar. Jangan lagi orang di dunia, orang masuk kubur, di kubur aja sedang safar kita. Kenapa? Karena tidak lama, tidak kekal orang di kuburan. Pasti akan ada kiamat lagi kan gitu. Beralih lagi mereka dari kuburan ke akhirat. Makanya disebut orang yang datang ke kuburan disebut ziarah, ya kan? Ziarah kubur. Allah mengatakan hatta zurtumul maqabir. Jadi orang yang dalam kuburan aja ziarah, gitu ya. Karena mereka nggak tinggal lama dalam kuburan itu, pasti ada dipindah lagi ke tempat lain. Apalagi di bumi. Rasul mengatakan kepada Ibnu Umar itu, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiri sabil. Ya. Taib. Kemudian juga disebut Jannatun Naim, ya, karena banyak kenikmatan di dalamnya. Termasuk juga Darul Ijlal. Darul Ijlal disebut sebagaimana riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu an, dan juga disebut Daru al-Maqamah. Sebagai Allah mengatakan wa qalul hamdulillahilladzi adhaba 'anal hazan inna rabbana laghafurun syakur alladzi ahallana darul muqamati min fadli. Jadi disebut juga Darul Muqamah. Itu macam-macam surga. Taib. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan jazaohum inda rabbihim jannatu adnin. Nah, salah satu nama surga adalah Aden. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan sungai surga ada berapa? Ada 4. Anharun min ma'in lam yataghayyar ta'muh. Air bersih tidak berubah-ubah rasanya. Kalau kita butuh air bersih saja, antum harus beli. Sana tidak perlu beli, tidak perlu pasang depot air. Ya, sudah memang tinggal minum saja gitu ya. Dan tidak berubah. Murni, betul-betul jernih ya dari sumbernya. Kemudian wa anharun min labanin, ya, dari sungai dari susu. Kemudian wa anharun min asalin, dari madu. Kemudian wa anharun min khamrin, dari khamr. Berarti ada 4, air bersih, air susu, air madu, air khamr, ya. Dan itu berbentuk sungai. Susu nggak perlu merah, sudah ada sungainya, tinggal nyiduk saja kan. Kemudian Allah mengatakan, dan sungai di sorga kata para ulama tidak memiliki dinding kiri kanan. Nah, kalau kita kan ada dinding sini, dinding sini. So, kalau dindingnya habis ya melebarlah kemana-mana akhirnya kan. Surga nggak ada dinding kiri kanan. Ya begitu saja. Ya, keajaiban di surga itu. Kemudian Allah mengatakan min tahtihal anar khalidina fiha, dikekalkan di dalamnya abada selama-lamanya, radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan mereka Allah ridhai karena mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalika liman khasyiya rabbah. Itu bagi orang yang takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah diantara tafsir singkat daripada surah Al-Bayyinah. Jadi secara global surah Al-Bayyinah ini menceritakan tentang hal ikhwah orang-orang kafir yang ketika sebelum datang Nabi SAW mereka sepakat menunggu kedatangannya, tapi setelah datang terjadi perselisihan. Sebagian mereka ada yang ikut, sebagian mereka ada yang menolaknya. Maka orang-orang yang ikut, maka mereka disediakan surga Aden.
mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Siapa yang menolak, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dan mereka adalah seburuk-buruk manusia. Itu secara global daripada surah Al-Bayyinah. Wallahu a'lam. Taib, sebelum saya tutup, silahkan kita buat tanya jawab. Bagi Anda yang ikuti di YouTube ya, silakan Anda bisa bertanya, tulis di kolom komentar. Insyaallah kita bacakan, asal yang mudah-mudah saja pertanyaannya. Iya, wallahu a'lam. Ya. Tentang alur kitab tadi, apakah berlaku sampai sekarang itu alur kitab? Alhamdulillah. Al-Quran itu tidak dibatasi tempat dan tidak dibatasi waktu. Al-Quran itu akan relevan setiap zaman, kecuali ayat-ayat yang dihapus. Kalaupun ada ayat yang dihapus, manansah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairi minha aw misliha. Kalaupun ada ayat hukumnya dihapus, pasti Allah akan datangkan hukum yang semisal atau yang lebih baik. Ya, selama hukum tidak dihapus, maka akan tetap berlaku sampai kiamat. Ketika Allah mengatakan wa ta'amul ladzina utul kitaba halul lakum wa ta'amukum halul lahum, tidak dihapus ayat ini. Ayat ini akan berlaku sampai kiamat. Itu halal sembelihan mereka dengan dua syarat tadi. Ya kan, disembelih secara syar'i kan, baca basmalah dan digorok tenggorokannya. Dan wanita-wanita ahli kitab enggak ada masalah selama pernikahannya secara syar'i dan betul-betul dia Yahudi atau Nasrani, bukan musyrik. Kalau musyrik enggak boleh. Wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Dan wanita seorang budak mukminah itu jauh lebih baik daripada wanita musyrikah walaupun sangat menarik, kata Allah gitu ya. Jadi masih berlaku. Makanya kalau di sebuah negara, anggaplah kayak Singapura, ya negara kafir gitu ya, orang-orang Islam tidak diberikan kesempatan untuk menyembelih binatang di situ secara syar'i, sehingga mereka harus impor dari negeri yang lain. Kalau negeri impornya itu mayoritas ahli kitab, anggaplah Australia, ya ahli kitab mayoritas kan itu. Kemudian kita yang hidup di Singapura seorang muslim, boleh nggak membeli dagingnya dan memakannya? Boleh, karena hukum itu dilihat dari aglabnya. Kenapa? Lihat dohirnya dulu. Ini yang mengimpor mana? Cina ataukah Australia kan gitu ya. Ya, mana negara yang banyak ahli kitabnya, kita melihat dohirnya saja, berarti boleh makan. Tapi kalau seandainya ada pilihan, ya tentu kita memilih sesama muslim kan. Ini kan bicara tidak ada pilihan. Ya, maka boleh. Tapi kalau yang mengimpor dari luar kemudian negara-negara yang bukan mayoritas ahli kitab, maka haram, tidak boleh. Sampai fatwa ulama sampai segitu gitu ya. Intinya maka boleh. Begitu juga menikah dengan wanita-wanita Nasrani atau wanita Yahudi, boleh, tidak ada masalah. Tetapi kalau ada wanita muslimah, ngapain pula cari mereka gitu maksudnya. Tapi kalau tidak ada lagi kecuali mereka, ya sudah nggak apa-apa. Tapi jangan ngambil di luar ahli kitab. Ya. Kenapa kemudian kita boleh menikah dengan mereka? Karena ada kesamaan. Orang Yahudi Nasrani itu kan doktrinnya sama, mereka punya kitab-kitab langit. Artinya mereka secara ajaran itu mentauhidkan Allah. Cuman karena sudah ada penyimpangan, akhirnya mereka jadi kufur dan sebagian mereka jadi syirik. Tetapi dengan adanya persamaan ini bisa kita tarik. Bisa kita tarik. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran itu, Qul ta'alau ila ma gimana? Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa. Wahai ahli kitab, kemarilah kita satukan kalimat, gitu ya. Kenapa Allah menyuruh Rasul mengatakan seperti itu kepada ahli kitab? Karena sama-sama diturunkan kitab masalahnya. Mereka punya nabi, punya kitab. Kita juga punya nabi, punya kitab. Cuma nabi dan kitab-kitab penutup seluruh para nabi dan kitab-kitab langit. Itu saja bedanya. Ya. Dan mereka harus mengikuti nabi kita dan kitab yang dibawanya. Dan itu berdasarkan nas yang tertulis dalam kitab-kitab mereka. Termasuk Rasul yang ditulis dalam kitab mereka. Bahkan sifat-sifat sahabat saja ada tulis di kitab-kitab mereka. Contoh ketika Baitul Maqdis dikuasai Umar. Datang Abu Ubaidah. Kan mereka siap untuk tidak berperang. Mereka akan, sudahlah kalah, saya akan kasihlah kuncinya. Tetapi orang yang mengambil kunci itu harus sesuai ciri-cirinya yang termaktub dalam kitab kami kan. Datanglah Abu Ubaidah, bukan. Datanglah Khalid, bukan. Datanglah Indah, bukan. Ketika datang Umar, ini orangnya katanya.
Gitu, langsung paham mereka. Langsung dikasih kunci Baitul Maqdis. Jadi sebenarnya sifat-sifat sahabat juga sudah ada termaktub dalam kitab-kitab mereka. Cuman sekali lagi karena hasad kemudian juga kesombongan mereka tidak dapat hidayah. Tapi hukum itu masih berlaku sampai hari ini, baik makanannya ataupun pernikahannya. Wallahu a'lam. Pertanyaan dari kita. Tapi di luar tema. Assalamualaikum Ustaz. Bertanya dari Imam Effendi, apakah mencuri harta orang kafir itu harus bertobat, mengembalikan hartanya atau hanya kepada Allah saja? Ya, mencuri harta orang kafir boleh atau tidak? Tidak boleh. Kecuali konteksnya sedang peperangan. Nah, itu masuk ke harta fai atau harta ghanimah. Ya. Tapi kalau yang Anda ambil hartanya bukan kafir harbi, anggaplah kafir zimmi atau musta'man atau ahdi, ketika kita menyakiti mereka, baik secara nyawa atau harta, berarti kita menzalimi mereka. Dan ingat, siapapun yang Anda zalimi, kafirkah dia, mukminkah dia, maka Allah bersama mereka. Bukan karena kekafirannya, tapi karena kezalimannya. Makanya Allah mengatakan wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kau sangka Allah itu diam kepada orang-orang yang berbuat zalim. Allah akan berdiri kepada siapapun yang dizalimi, walaupun dia kafir. Bukan karena kekafirannya, sekali lagi kan, karena kezalimannya. Allah akan membela dia. Maka siapapun yang mengambil harta orang kafir, kembalikan. Kembalikan. Selama kafir itu kafir zimmi, musta'man atau ahdi, lain kalau harbi. Kalau harbi dan posisinya Anda sedang perang, ya kan? Namanya perang itu yang tidak boleh di luar perang, boleh dalam perang. Contoh sombong. Di luar perang nggak boleh sombong. Tapi ketika masuk perang boleh kita sombong. Ana Nabiun la kadhib, ana ibni Abdul Muttalib, kata Rasul. Saya nabi dan saya tidak dusta, dan saya turunan Abdul Muttalib, raja Arab, kata Rasulullah kan. Sombong kan? Enggak apa-apa dalam peperangan. Kata Ali, ana alladhi sammatni ummi Haidarah. Saya yang dikasih nama ibuku macan hutan, gitu. Siapa yang berani dengan saya? Di dalam peperangan boleh. Bahkan Rasul mengatakan innal harba kaidun. Peperangan itu tipu daya. Tipu-tipu dalam perang boleh, yang penting menang. Dalam perang boleh, tapi nipu di luar perang nggak boleh. Jadi hal-hal yang tidak boleh dalam peperangan, di luar perang boleh dalam perang. Menipu, berdusta, mencuri, nggak masalah. Yang penting menang di situ kan. Pokoknya ngeraip-kerap ke musuh, dicurinya pedangnya, diambil kudanya, nggak apa-apa. Dalam peperangannya situasinya kan. Tapi kalau situasi aman dan dia bukan kafir harbi, Anda pulang ngambil hartanya, Anda zalim, balik. Nggak boleh. Ya, itulah indahnya Islam. Nabi SAW itu pernah membuat perjanjian yang disebut dengan Piagam Madinah. Dan itu ada 47 bulir kesepakatan, yang mengatakan 51 bulir kesepakatan. Ya, jadi di situ dijelaskan tentang hak-hak bagaimana kita melindungi mereka. Dalam Piagam Madinah itu intinya bahwa tidak boleh. Tidak boleh, dan harus dikembalikan. Habis itu bertobat. Kalau seandainya orang yang antum ambil barangnya memang nggak ada, sudah cari ke sana kemari gitu ya, memang sudah nggak ada di situ, ya sedekahkan saja. Boleh jadi mungkin ketidaktahuan antum, mungkin dia pulang kemana dapat hidayah umpamanya kan, dia masuk Islam, maka sampai pahalanya ke dia. Kalaupun tidak, dia tetap kafir, antum sudah menghilangkan beban, sudah mencuri barang orang. Nah, itu ya. Wallahu a'lam. Ada lagi ya? Ada lagi? Ada lagi nih. Apa nih? Coba baca. Ustaz, mau tanya, jika Allah menghendaki kebaikan seorang, maka akan dipahamkan tentang agamanya. Bagaimana dengan kita yang baru menemukan jalan Allah, sudah ketinggalan dalam ilmu agama? Bagaimana solusinya? Mana ada ketinggalan? Para sahabat itu masuk Islam banyak yang sudah tua. Dan sahabat itu masuk Islam itu tidak semuanya orang baik. Ada mantan-mantan penyembah berhala, kayak Umar itu masih mantan penyembah berhala, mantan preman gitu bahasanya ya. Mantan-mantan penyembah berhala itu kan orang musyrik. Mereka dapat hidayah. Ya ada yang muda-muda, ada yang sudah tua. Ya. Tetapi tidak ada istilah telat dalam agama itu. Tidak ada istilah telat dalam agama itu. Sampai-sampai Rasul mengatakan ada seseorang beramal amalan ahli neraka. Sampai antara dia dengan neraka tinggal satu hasta. Dan di akhir hayatnya dia beramal amalan ahli surga. Akhirnya Allah masukkan dia ke surga.
Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah ngomong bersama para sahabatnya, maukah aku tunjukkan kepada kalian seorang sahabat Nabi, tidak pernah sujud, nggak pernah ruku, mati masuk surga. Tidak pernah beramal. Kata Abu Hurairah, maukah aku tunjukkan kepada kalian sahabat Nabi, tidak pernah sujud, tidak pernah ruku, nggak pernah beramal, mati masuk surga katanya. Mana itu kan? Heran. Siapa Abu Hurairah? Kata Abu Hurairah, kenalkah kalian dengan Usairim? Usairim ini satu-satunya orang Aus yang tidak mau masuk Islam. Ketika pemimpin mereka Sa'ad bin Mu'adz masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair, dapat hidayah, ini pemimpin Aus nih, datang dia ke Aus dan mengatakan, hei orang Aus, kalian tahu siapa saya? Kata orang Aus, ya engkau pimpinan kami, engkau paling cerdas di antara kami, engkau paling mulia di antara kami. Oh kalau begitu baik, masuk Islam kalian semua. Siapa yang tidak masuk Islam, apakah laki-laki, perempuan, kecil, dewasa, tua, jangan bicara denganku katanya, kecuali harus masuk Islam. Oh dipaksa, pimpinan kabilah dia. Semua masuk Islam orang Aus, satu yang enggak, namanya Usairim, tidak mau masuk Islam dia. Yang lain masuk Islam semua, dia sendiri enggak mau Islam. Tetapi ketika ada peperangan, namanya orang-orang jahiliyah itu kan hamiyatul jahiliyah, artinya kefanatikan kepada kabilah itu ada. Jadi dia ingin terlibat dalam perangan, tapi Rasul tidak mau. Kau jangan perang, kau boleh membela kabilahmu, tapi tidak boleh dalam perang ini. Kenapa? Karena kau masih kafir. Kalau kau ingin terlibat perang dan kau izinkan, masuklah Islam dulu. Akhirnya dia pun bersyahadat, kemudian ikut terlibat, mati syahid. Jadi hari itu dia syahadat, hari itu dia syahid. Nah, gitu ya. Nah, makanya Abu Hurairah mengatakan, maukah aku kabarkan kepada kalian seorang sahabat tidak pernah sholat, tidak pernah ruku, tidak pernah ibadah, mati masuk surga katanya. Karena orang ini bersyahadat langsung syahid. Sama dengan kisah tukang sihir Fir'aun. Paginya dia tukang sihir, sore harinya dipenggal kepalanya sama Fir'aun. Setelah mereka tobat dan sujud kepada Allah karena melihat kekalahannya mereka dari Nabi Musa alaihi salatu. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, lihat tukang-tukang sihir Fir'aun itu. Di pagi hari mereka tukang sihir jahat, di sore hari mereka sudah menjadi para syuhada yang baik. Gitu ya. Intinya bahwa tidak ada terlambat. Dan Rasul mengatakan, man yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Lihat Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini sebab masuk Islamnya kenapa? Dia seorang penggembala. Majikannya namanya Uqbah bin Abi Mu'aid. Rasul dan Abu Bakar jalan. Kemudian kehausan di jalan. Nampak Abdullah bin Mas'ud sedang menggembala kambing. Kata Rasul SAW, ya Abdullah bin Mas'ud, bisakah kau berikan air susu kambingmu? Kata Abdullah bin Mas'ud, tidak bisa. Ini kambing amanah, bukan kambing saya. Ini kambing majikanku Uqbah bin Abi Mu'aid. Kata Rasul, ya sudah, kalau memang nggak boleh yang berair susu, saya minta kambing yang nggak ada susunya saja. Yang nggak punya anak, kan belum ada susunya. Nah, kembalikan kambing itu. Akhirnya kemudian didatangkan, kemudian diusap teteknya kambing itu, tiba-tiba gemuk dan keluar air susu. Nah, di mata Abdullah ibn Mas'ud tidak pernah melihat sulap kayak gini. Gak mungkin dianggap sulap kan gitu ya. Jangan-jangan ini jin, jangan-jangan apa gitu kan. Karena baru pertama melihat, kok bisa diusap keluar susunya. Di situ dia tertarik. Dia mengatakan, ajari aku katanya. Ajari aku. Namanya Abdullah bin Mas'ud kan. Kata Rasul, baik, datanglah kau ke tempat kami. Maka Abdullah bin Mas'ud datang, kemudian diajarkan Islam. Kemudian Abdullah bin Mas'ud masuk Islam. Kata Rasul, anta rajulun mu'allam. Engkau laki-laki yang akan Allah berikan ilmu. Kenapa? Karena ada semangat belajar dia. Kan minta diajari. Rasul, saya minta ajari. Maka setelah dia masuk Islam, Rasul doakan, anta rajulun mu'allam. Engkau laki-laki yang akan diajari Allah. Sejak itulah Abdullah bin Mas'ud menjadi faqihnya fuqaha sahabat. Ya. Orang paling cerdasnya sahabat Abdullah bin Mas'ud. Sampai Nabi SAW meminta dibacakan Quran. Cukuplah itu keutamaan Abdullah bin Mas'ud. Ya. Dan tidak meminta kepada orang lain untuk dibacakan Quran. Bahkan semua, ada beberapa sahabat nulis tafsir, nulis mushaf, seperti Ali kan nulis mushaf, ada mushaf Ali namanya. Ubay bin Ka'ab juga nulis mushaf, ada namanya mushaf Ubay bin Ka'ab, ada mushaf Muawiyah. Tetapi mushaf yang ada tafsirnya cuma satu, Abdullah bin Mas'ud. Ya, jadi walaupun Utsmani, Abdullah bin Utsman bin Affan radhiyallahu an ketika merujuk kepada mushaf yang dicetak lebih banyak kepada rujukannya Ubay bin Ka'ab kan begitu ya. Ubay bin Ka'ab. Kenapa? Karena Ubay bin Ka'ab kan murni dia tidak ada tafsirnya. Apa yang diturunkan, itulah yang terakhir diturunkan kepada Rasul, dan tartib yang Rasul pakai itulah yang kemudian jadikan tartib mushaf dalam Quran yang kita baca.
Ali punya mushaf, tetapi mushaf Ali ini disesuaikan dengan turunnya surat. Pamannya Al-Alaq ya, ini surat pertama, Al-Mudaththir surat kedua. Dibuat kayak gitu mushaf Ali itu kan. Sehingga tartibnya sesuai dengan turunnya. Kalau Abdullah bin Mas'ud tidak, dia plus juga ayatnya, tafsirnya pula ditulis sama dia. Ya, Abdullah bin Mas'ud itu. Itulah kelebihan dia. Maka disebut fuqaha sahabah gitu ya. Dan di zaman Umar jadikan qadhi di Kufah dan meninggal di zaman khilafah Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Intinya bahwa Rasul mengatakan khairukum fil jahiliyah khairukum fil Islam idza fuqihu kata Rasul. Orang baik di zaman jahiliyah ketika dia masuk Islam maka tambah menjadi baik apabila dicerdaskan. Ya, apabila dia dicerdaskan. Dan bagaimana caranya? Barang siapa yang menghendaki kebaikan pasti Allah cerdaskan. Pasti itu. Saya waktu diaman dulu ada laki-laki udah tua banget tuh. Dia bawabah. Ceritanya dia bawabah. Bawabah itu ini satpam bahasa kitanya. Bawabah bahasa Arabnya itu. Dia itu tidak bisa baca Quran walaupun orang Yaman. Tapi keinginannya ingin menghafal Quran kuat. Dulu kan ada masih kaset roll-rollan tuh Sony Ericsson itu kan. Biasanya pakai kaset gitu kan, didengerin gitu ya. Dia menghafal Quran dari kaset itu. Kaset pita tuh. Jadi setiap satu ayat diulang 100 kali. 200 kali. Sampai mungkin pindah lagi ke ayat itu. Sampai akhirnya hafal Quran. Sudah tua. Hanya begitu saja, hanya mendengar. Ya kan? Tidak mustahil bagi Allah Azza wa Jalla. Karena Allah sendiri mengatakan tentang Al-Quran itu. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. Allah mudahkan Quran itu untuk diingat. Jadi nggak ada istilah terlambat dalam kebaikan. Terus belajar. Ya, wallahu a'lam. Ada lagi? Nggak ada lagi ya? Baik. Nah, ini ada lagi nih. Mau tanya kalau transaksi lewat bank. Nah, ini lain lagi nih. Jauh kali tanyanya ya. Dengan cara dicicil dan tersebut bunga 0%, apakah riba atau haram? Nah, kalau sudah 0% ya tidak ada riba lah kan. Kalau sudah 0%, nggak ada ribanya. Selama ada riba tetap riba. Riba itu kata Rasulullah SAW kalau sampai ke 1 dirham. 1 dirham berapa? 2,5 gram. Karena 1 dinar itu 4 gram lebih. Siapa yang makan riba 1 dirham maka lebih jahat dibandingkan berzina 36 kali kata Rasulullah. 1 dirham saja. Artinya kalau 1 gram emas itu anggaplah 1 juta. Yang bagus gitu ya. Berarti ya 2,5 juta lah ya. Kurang lebih segitu dirham tuh. Berarti siapa yang makan uang riba 2,5 juta lah enakan gitu ya. Maka itu lebih jahat dibandingkan seorang berzina 36 kali dengan wanita pelacur. Dalam riwayat sekecil-kecilnya dosa riba itu sama dengan anak menzinahi orang tuanya. Ya. Intinya bahwa lihat banknya, selama bank-bank itu konvensional, yang jelas wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kalau memang bisa beralih dengan bank-bank syariah yang sudah diberikan rekomendasi oleh para guru-guru, ya kan, para ulama, maka beralihlah. Karena kemungkaran itu ketika tidak bisa dihilangkan 100%, maka minimalnya dikurangi atau diringankan. Ya kan? Ya dari dulunya konvensional, beralihlah ke syariah, gitu maksudnya. Walaupun dalam syariah sendiri memang kita belum bisa menjamin 100%, tidak ada unsur ribawiyahnya kan itu ya. Tapi kan namanya kemungkaran itu kalau tidak bisa dicegah semuanya, ya sebagiannya. Ya, wallahu a'lam. Saya kira cukup. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.